Tok tok tok, permisi Bu Bidan. Ya Bu, silakan masuk Bu, silakan dulu. Kita tutup pintu dulu ya Bu. Ya. Silakan selanjutnya. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Aulia yang bertugas di siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya itu mau tanya soal apa aja sih Bu yang harus disiapin untuk nanti saya persalinan itu Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai, boleh saya tahu identitas terlebih dulu, namanya siapa Ibu? Arlen. Ibu Arlen, Usianya 28 tahun. Baik Ibu, usianya 28. Ibu sekarang kehamilannya udah berapa bulan, berapa minggu Ibu? 35 minggu Bu. Kemudian ini kehamilan yang keberapa Ibu? Pertama, kedua, atau ketiga? Kehamilan pertama, kehamilan kedua Bu. Oh, kedua. Anak pertamanya umurnya berapa? Umur 5 tahun Bu. Suami atas nama siapa Ibu? Atas nama Putra. Baik Ibu, di sini saya akan memberitahukan apa saja yang akan Ibu bawa besok ketika waktu melahirkan. Tujuannya agar Ibu bisa tahu bahan-bahan atau keperluan apa saja yang Ibu perlu dengan bayi Ibu nanti. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui sebelumnya Ibu kan pernah hamil pertama? Apakah sekarang Ibu masih ingat tanda-tanda persalinan besok? Kalau ada kenceng-kenceng ya Bu. Ya, selain itu masih ingat Ibu? Enggak Bu. Baik, saya akan jelaskan yang tadi Ibu sebutkan. Ini kencangan yang teratur, minimal 2 kali dalam 10 menit. Kemudian adanya keluarnya lendir darah ya Ibu. Kemudian selanjutnya adanya sakit pinggang yang menjalar ke perut bagian bawah. Nah, yang terakhir ini ada pengeluaran di vagina Ibu, biasanya disertai dengan pembukaan. Tapi selain dari itu, Ibu ada juga tanda-tanda bahayanya selain dari tanda-tanda persalinan tadi. Tanda-tanda bahayanya meliputi pertama itu pecahnya ketuban sebelum waktunya atau biasanya kita sebut dengan rembes ya Ibu. Kemudian selanjutnya adanya perdarahan yang bukan lendir darah Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki apa saja yang perlu Ibu persiapkan sebelum persalinan ya Ibu. Tadi itu kalau Ibu sudah merasakan tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda persalinan, Ibu harus segera menuju ke tempat instalasi kesehatan terdekat Ibu. Itu yang Ibu perlu persiapkan pertama. Ibu udah tahu mau melahirkan di mana? PMD atau rumah sakit terdekat mungkin? Kayaknya karena saya biasanya periksa di sini, saya mau melahirkan di sini aja Bu. Baik, karena mau melahirkan di sini penolongnya saya ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah mempersiapkan transportasi apa yang Ibu bawa, yang akan membawa Ibu ke sini? Saya ada sih Bu, tapi motor di rumah. Begitu. Nanti Ibu bisa mungkin meminjam di tetangga Ibu atau memakai kendaraan umum seperti Grab mungkin ataupun Gokar dan lain sebagainya ya Ibu, karena jika Ibu nanti pas waktu bersalin pakai kendaraan roda 2 itu sedikit beresiko ya Ibu untuk kehamilannya. Selanjutnya untuk cara menghubungi saya, apakah Ibu sudah punya nomor saya? Sudah punya Bu. Ya, kemarin sudah WA ya Bu ya. Baik Ibu. Itu selanjutnya untuk biaya Ibu di sini kami menerima BPJS. Apakah Ibu ada BPJS? Saya ada kok BPJS Bu. Jadi mau pakai BPJS ya Bu? Iya Bu. Kalau bisa pakai BPJS. Baik Ibu. Tapi Bu, nanti kita kan nggak tahu kemungkinan apa saja yang bisa terjadi. Ibu bisa menyiapkan biaya yang besok kalau terjadi hal yang tidak menginginkan, biayanya tidak tercover oleh BPJS, jadi Ibu juga bisa menyiapkan biayanya dari sekarang ya. Selanjutnya untuk perlengkapan yang tadi Ibu tanyakan, perlengkapan apa saja yang Ibu bawa dengan bayi Ibu. Di perlengkapan untuk Ibu bisa membawa celana, kemudian
pakaian ya Bu, yang paling perlu, kemudian kain panjang, pembalut, dan peralatan mandi, kemudian lain sebagainya ya Bu. Dan juga peralatan untuk baju Ibu sama juga mirip-mirip, yakni pakaian, celana, kain bedong, popok, alat mandi dan sebagainya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Paham Bu, saya udah mulai nyiapin baju. Oh, udah ada ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa pulang dari sini bisa mempersiapkan langsung. Nanti disiapkan di tas besar ya Bu. Jadi ketika hendak mau bersalin itu sudah disiapkan dari mama. Selanjutnya Ibu besok mau kalau bersalin mau didampingi siapa Ibu? Ini Bu, kalau suami saya itu kan kerja ya Bu, pulangnya 3 tahun sekali. Oh gitu ya Bu. Jadi saya bingung mau didampingi siapa. Mungkin dari keluarga suami Ibu bisa dari ibu mertua. Kemudian dari keluarga Ibu sendiri bisa didampingi oleh ibu-ibu kandung Ibu, dan juga dari teman juga bisa Ibu. Oh gitu Bu, saya nggak ada keluarga sih Bu di sini. Mungkin saya akan minta teman saya Bu. Oh baik Ibu. Didampingi oleh teman ya Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini kan kehamilan kedua ya Ibu. Untuk nanti pas persalinan, anak pertamanya pasti ditinggal Ibu kalau bersalin, nggak bisa dibawa kan ya. Untuk itu Ibu rencananya mau menitipkan anaknya di mana untuk menjaga penjagaan? Kayaknya mau saya titipin adik saya sih Bu. Oh gitu ya Bu. Oke, anaknya dititipin di adik. Selanjutnya nanti Ibu, kita kan nggak tahu juga ya apa mungkin akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Jadi kita harus menentukan yang mengambil keputusan. Nah, karena Ibu juga nggak bisa kan ngambil keputusan sendiri karena lagi bersalin. Jadi Ibu harus menentukan siapa yang mengambil keputusan di antara keluarga dekat mungkin atau teman. Mungkin ada teman saya satu lagi ada sih Bu. Baik, yang ambil keputusan teman Ibu ya. Selanjutnya Ibu, besok waktu bersalin Ibu juga mempersiapkan hal yang terpenting, yakni pendonor darah Ibu. Donor darah itu penting Ibu karena kita nggak tahu hal apa yang terjadi besok ketika Ibu bersalin. Sebelumnya apakah Ibu tahu golongan darah Ibu? Sudah tahu Bu. Oh baik, nanti Ibu bisa mempersiapkan ya pendonor darahnya mungkin dari teman atau keluarga terdekat. Baik Bu. Baik. Itu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak ada Bu. Tidak ada. Ibu sudah paham? Untuk mengevaluasi dari pertanyaan saya tadi, apakah Ibu bisa mengulangi tanda-tanda bahaya apa saja yang bisa terjadi kemungkinan terjadi pada Ibu bersalin? Tanda bahaya itu jika ketuban pecah sebelum waktunya ya Bu. Ya benar Ibu. Kemudian perdarahan, tapi bukan ada darah. Oh iya benar ya Ibu. Baik dari penyampaian dari konseling baik dari penjelasan saya tadi Ibu, kita dapat menyimpulkan Ibu sudah paham dengan apa saja tanda-tanda persalinan, kemudian tanda-tanda bahayanya, kemudian Ibu sudah paham kan apa saja yang dibawa besok ketika akan melakukan persalinan. Kemungkinan pengambilan keputusannya akan diwakilkan oleh teman Ibu, kemudian pendamping akan didampingi juga oleh teman Ibu ya Ibu ya. Kemudian nanti anaknya akan dititipkan di adik Ibu. Selanjutnya pendonor darah, setelah ini Ibu akan carikan ya terkait pendonor darah. Baik Ibu, sekian dari penjelasan saya hari ini. Mungkin besok kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, Ibu bisa kembali berkunjung ke sini Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Mari saya antar Ibu.